Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Abdurrahman. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2, saya Alessandro, dan sebelah kanan saya Ibu Desti, dan sebelah kiri saya Pak Absoni akan mempresentasikan tugas mata kuliah TOGAF Admin. Selanjutnya presentasi akan dimulai dari Pak Absoni. Baik, selamat sore Pak Abdul. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan program yang kita buat. Sini kita akan menjelaskan terkait dengan PT XYZ yang bergerak di bidang farmasi dan alat kesehatan, di mana masalah yang dihadapi saat ini itu susahnya mendapatkan informasi terkait dengan stok, yaitu misalnya data kebutuhan, terus juga stok penumpukan barang atau stok yang tersedia. Kemudian bagaimana proses bisnisnya itu memakan waktu yang cukup lama. Kemudian pengarsipan yang kurang optimal. Dengan TOGAF nanti kita akan dapat mendeteksi atau mengetahui bagaimana sistem informasi ini dirancang untuk mengintegrasi dari masalah-masalah yang telah diketahui tadi. Ya, ini TOGAF Architecture Development Method yang akan digunakan untuk menganalisa dari metode untuk PT XYZ yang bergerak di bidang farmasi dan alat kesehatan ini. Di mana metode ini yaitu metode yang digunakan dalam kerangka kerja TOGAF untuk merancang, mengembangkan dan mengelola arsitektur enterprise. Metode ini menyediakan proses yang teruji dan dapat diulang untuk mengembangkan arsitektur yang spesifik untuk organisasi dan fokus pada pemenuhan kebutuhan bisnisnya. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Desti. Pada Mbak Desti, silakan. Selanjutnya itu kita akan menentukan dari framework TOGAF administrasi yang terdiri dari preliminary prase, yaitu menentukan ruang lingkup program, ruang lingkup dan inisiasi proyek arsitektur. Selanjutnya itu arsitek vision, itu membuat visi arsitek sebagai pedoman keseluruhan. Selanjutnya itu adalah bisnis arsitek, itu menganalisis, mengidentifikasi arsitektur bisnisnya seperti apa. Terus itu memberikan informasi sistemnya. Jadi merancang arsitek, data, dan aplikasi yang mendukung bisnis seperti apa nanti yang akan kita buat dari sistemnya itu. Terus selanjutnya itu ada teknologi. Teknologi apa yang akan kita gunakan dalam pembuatan framework TOGAF ini? Opportunity dan solution, itu peluang dan solusi apa yang akan kita gunakan untuk permasalahan yang kita proses, untuk yang kita diskusikan untuk pembuatan TOGAF ini. Selanjutnya itu adalah migrasi planning. Migrasi itu di sini membuat migrasi atau dari kondisi arsitektur yang diinginkan. Jadi mungkin di sini penjelasannya itu seperti dari tahap yang memang belum menggunakan aplikasi itu di convert atau dipindahkan sudah menggunakan aplikasi. Selanjutnya itu adalah implementasi. Implementasi itu ada penerapan dari aplikasi itu. Selanjutnya itu arsitek change management, itu memastikan arsitek itu relevan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan sama pihak administrasinya. Selanjutnya itu adalah recruitment management, itu mengelola kebutuhan apa saja. Jadi untuk pembuatan TOGAF ini kita sudah mengidentifikasi, sudah melakukan wawancara, sehingga apa yang dibutuhkan dari customer atau mungkin dari pihak administrasi itu sudah semuanya tercapai, seperti itu. Selanjutnya itu adalah proses bisnis. Proses bisnis di sini ini menjelaskan di mana dari tahapan awal adanya PO atau mungkin pesanan dari pihak manajemen, bukan, maksudnya itu dari pihak customer, di mana mereka itu biasanya PO-nya itu dalam bentuk manual, jadi atau mungkin dalam bentuk telepon atau mungkin bisa juga dalam bentuk fisik, itu diproses masuk ke dalam bagian administrasi. Kalau misalkan itu di bagian cabang, mungkin pihak cabang akan menerima atau membuat proses PO-nya itu ke pusat terlebih dahulu. Setelah mendapatkan PO, nanti pusat akan mengecek apakah stok barangnya ada ke bagian gudang. Terus untuk
itu baru mereka akan melakukan pesanan, maksudnya tuh akan menyiapkan. Tetapi apabila nanti stok barangnya tidak ada, mereka akan mengkondisikan atau memberitahukan. Nah, di sini terjadi permasalahannya di mana tidak adanya integrasi antara pihak administrasi dan pihak gudang. Jadi kita tidak mengetahui stok barang yang terjadi atau mungkin stok barang yang ada. Sehingga untuk prosesnya itu memakan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan kalau misalkan kita sudah mempunyai sistem. Yang pertama itu, yang kedua juga untuk harganya kita juga akan kesulitan. Maksudnya itu nanti pihak keuangan juga akan bingung menentukan harganya yang diberikan kepada customer itu berapa di situ. Sehingga tidak ada keterkaitan antara pihak keuangan, pihak gudang, dan pihak administrasi. Jadi yang saya bilang tadi dari awal itu tidak ada keintegrasian. Sehingga untuk proses supply chain, terus untuk pengiriman, terus untuk harga juga itu akan terjadi kesulitan sehingga itu menjadi permasalahan dalam proses bisnis ini. Di sini ada arsitektur aplikasi di mana kita akan membuat gambaran aplikasi apa yang akan kita buat. Dimulai dari pengunjung atau rekanan itu akan memilih menu dalam aplikasi yang kita buat itu mulai dari memilih menu katalog. Setelah dia akan memilih menu, nanti akan terlihat form katalognya. Di sana bisa melihat menu-menu apa aja, mungkin barang-barang apa aja yang dijual. Selanjutnya itu mereka akan bisa melakukan cek informasi produk. Di mana cek informasi produk itu dia bisa melihat harganya, stoknya seperti apa. Jadi pada waktu mereka akan melakukan PO atau pesanan, mereka akan tahu tanpa mereka diberitahukan di awal atau mungkin di akhir setelah mereka mengeluarkan PO. Sehingga itu akan mempermudah customer untuk prosesnya. Seperti itu. Selanjutnya itu akan kembali ke tahap awal di mana setelah konsumen atau pengunjung melihat form kita atau mungkin mengetahui stok, mereka akan mendapatkan feedback data seperti itu. Dan mungkin mereka akan langsung melakukan pesanan sesuai dengan prosedur atau mungkin dari data aplikasinya. Selanjutnya itu mungkin akan dilanjutkan dari Pak Ales. Silakan Pak Ales. Baiklah, terima kasih Bu Desti. Jadi slide selanjutnya adalah diagram use case. Di fase ini menjelaskan tentang arsitektur bisnis di PT XYZ yang bertujuan untuk mengembangkan strategi dan tujuan perusahaan. Mungkin di sini diagramnya terlalu kecil, tapi 4 entitas utamanya di sini ada admin Palembang di sisi kanan dan masih di sisi kanan bawah itu ada admin pusat. Lalu di kiri ada rekanan dan pengunjung. Mereka melalui tahapan-tahapan seperti yang tampil di diagram dengan output dari fase ini mencakup dokumen proses bisnis yang mendefinisikan proses utama, laporan analisis gap yang mengidentifikasi perbedaan dan rekomendasi perbaikan, serta rencana perbaikan proses bisnis yang mendetail. Mungkin untuk detail dari diagram use case ini bisa dilihat di dokumen kami yang dilampirkan. Selanjutnya adalah teknologi arsitektur infrastruktur teknologi. Pada fase ini PT XYZ dirancang untuk mendukung operasional dan strategi bisnis dengan efisien. Implementasi TOGAP ADM di PT XYZ membantu mengidentifikasi dan mengintegrasikan proses bisnis yang kompleks sehingga meningkatkan efisiensi operasional. PT XYZ kemudian menjalankan automasi proses pemesanan dan pengiriman, mengurangi kesalahan manual dan mempercepat waktu proses. Diagramnya kurang lebih seperti yang ada di slide. Lalu kemudian hasil dan pembahasan dan penutup mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Hapsoni. Baik, terima kasih Pak Ale. Untuk hasil dan pembahasan dari penerapan TOGAP ADM di PT XYZ ini, itu tadi mengintegrasikan proses bisnis yang dari manual menjadi otomasi. Otomasinya itu dari sisi pemesanan maupun dari sisi pengiriman barangnya. Data yang dibuat itu jadi lebih terstruktur dan lebih akurat karena menggunakan sistem informasi yang responsif.
Manfaatnya itu tadi meningkatkan efisiensi operasional, jadi kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Kemudian terhadap kepuasan pelanggan juga itu akan menjadi meningkat. Jadi kesimpulan dengan menggunakan TOGAF ADF ini dapat membantu menyusun arsitektur yang terintegrasi dengan proses bisnis yang lebih efisien dan efektif. Demikianlah dari presentasi kami kelompok 2. Mungkin ada yang mau ditutup Pak Ali sebelumnya? Ya, langsung saja slide berikutnya. Terima kasih banyak Pak Abdurrahman atas perhatiannya. Semoga apa yang kami presentasikan ini bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Terima Assalamualaikum. kasih.